Saya udah siapin hampir ratusan pertanyaan Pak, dan pertanyaan itu bagi saya tuh Mendasar. iya dasar. Habis itu contohnya misalnya waktu saya bilang sama Pak istri saya bilang kenapa Kalau apa ya, setelah masuk ke dalam ajaran Islam itu perasaan kita tuh beda beda dengan rasa yang saya agama yang lalu itu. Begitu ya? Bedanya itu kalau kalau yang dulu itu kan kita kan taunya hanya mengasihi, kasih kepada sesama manusia gitu. Kalau sekarang itu saya memandang itu apa yang berwujud itu milik Allah. Ngeliat debu, ngeliat air, pas kita minum air itu, pas air mengalir gitu, Dirasakan. rasa Allah itu sayang sama kita. Subhanallah. Jadi ya mungkin agak mengambang begitu ya. Tapi setelah masuk agama Islam ini, nggak ada kegiatan ya main ke tetangga ngerumpi. Kalau sekarang semenjak udah Islam nunggu waktunya, oh jam segini harus sebentar lagi sholat, ngumpulkan anak-anak. Biasanya waktu maghrib kita sibuk nonton apa sinetron apa. Sekarang kalau udah mau maghrib sibuk mau mandi, bentar lagi no sholat. mau sholat. Anak-anak habis maghrib sibuk mau ngaji gitu. Kayaknya waktu lebih bermanfaat dibanding yang sebelumnya. Subhanallah. Iya, sia-sia. Kalau sekarang kayaknya waktu sejam aja rasanya berharga gitu. Jangan sampailah ngelewatin waktu ini disia-siakan gitu. Tambah lagi dengan pakaiannya itu syariah. Alhamdulillah luar biasa agama Islam. Apa sih reaksi mereka? Kalau kebanyakan kan yang non muslim kan menganggap pakaian jilbab yang syar'i itu kan terlalu berlebihan. Mereka menganggap itu biasa aja kali, maksudnya banyak juga kok orang Islam nggak pakai jilbab gimana begitu kan. Jadinya mereka salah Persepsi. paham gitu kan. Anak-anak kan masih di sekolah Non-Muslim. non muslim. Nah, jadi bulan pertama tuh si anak saya yang nomor 2 itu Iya. sebulanan lah tiap hari nangis dibully. Dibully di sana. Ya, dibully di sekolah. Sampai dipanggil guru, sampai ditegur guru, ditanyain kok bisa gini-gini kan. Ya anak saya memang mungkin nih hidayah kali ya, jadi dia juga nggak cerita ke saya, juga dia ngadapin sendiri sampai mau orang tuh bosen, sampai bosen ngebulin dia. Si istri saya juga sama, namanya jemput anak sekolah kan. Terus sampai disamperin sama ibu-ibu. Kenapa sih kok sampai pindah-pindah agama, menjual iman segala macam. Ada ibu-ibu 3 orang sampai nyamperin, katanya kenapa sih kok sampai menjual iman? Apa banyak inilah pikiran mereka ya, apa karena kok sampai menjual iman? Sampai kayak dijauhin gitu dari yang biasanya teman arisan, teman ngumpul, nggak ditegur lagi gitu. Masya Cuman Allah. saya cuek aja, soalnya kan yang mereka kaget itu langsung berubah berjilbab gitu. Nggak sampai kayak begitu kali, banyak kok orang muslim yang nggak berjilbab. Abis itu saya bilang, saya ngikutin Islam kan karena jilbab juga itu salah satu, saya bilang ke mereka kan. Yang kalian mau berpandangan seperti apa itu hak kalian. Kepada saya, kepada anak-anak saya itu hak kalian, terserah kalian. Kalau saya sama anak-anak sama keluarga ya kami ya tetap ikut apa yang ada di dalam hati kami. Saya bilang berbulan-bulan kan ngantar jemput sekolah. Mungkin mereka nyadar sendiri ya, negur balik. Ya saya alhamdulillah lah, biar mereka udah negur udah gini, udah mau menerima. Tadinya mungkin mereka shock kali ya, sekali berubah langsung frontal gitu. Iya. Masya Allah. Kalau sampai saya masuk ke dalam Islam gitu, anti dengan Islam. Ya, anti dengan ajarannya ya. Sebelumnya itu ya. Sebelumnya, karena
apa namanya, dulu saya kan suka suka berdebat di internet Pak. Saya sebenarnya pendebat Pendebat Islam. Islam sebenarnya, aslinya saya itu. Jadi mustahil itu bisa bisa sampai menjadi seorang muslim tuh mustahil, nggak kepikiran mereka kan. Sampai subuh saya kadang di internet sampai jam 3 jam 4 subuh berdebat aja bertahun-tahun. Jadi saya tahu betul pelajaran ajaran di dalam Islam itu. Islam itu. Saya memang Islam yang benar Pak akan berpindah agama. Justru dia Akan kekeh gitu ya. kekeh, karena apa yang dia pegang di hati itu yang dipertahankan. Nah, Tapi faktanya dalam kehidupan itu berbanding terbalik. Nggak ada niat pengen masuk Islam. Jadi pertama kali itu istri saya, kami kan pindah perumahan. iya. Ya kan? Saya pindahin, masukin ke perumahan yang klaster yang tertutup begitu. Iya. Nah, setelah itu kebetulan tetangga kami ini ada seorang keluarga muslim. Tetangga. Tetangga saya satu ini keluarga muslim dan dia benar-benar alim Pak, memang alim ya, sangat alim. Nah, selama 7 tahun di situ saya tinggal itu, saya tuh belum pernah dengar suara anaknya bersuara, nggak pernah dengar suara teriak istrinya atau suara bapaknya. Adem gitu ya. Jadi iya kayak sunyi, hening gitu, adem pokoknya. Kalau saya pulang itu dari kerja itu jarak 10-20 meter dari rumah saya, suara anak saya udah kedengaran. Ini keluarga kok ribut melulu gitu ya. Caci maki segala macam kan. Masya Saya, Allah. begitu saya diam-diam perhatiin, tapi kan saya nggak ngomong, diam-diam saya perhatiin. Saya bilang, nah tanpa sadari istri saya ngomong, kok keluarga sebelah kayaknya adem gitu ya. Saya bilang iya sih. Habis itu, nah entah gimana istri saya mau masuk Islam, saya masih kekeh nggak mau kan. Istri saya mau masuk Islam, nanya sama saya, istri saya mau masuk Islam. Saya kaget Pak, cuman kan kaget saya nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong, saya diem. Dibicarakan tuh di meja makan. Saya bilang ya udah, kalau memang mau masuk jadi orang Islam ya konsekuensinya harus diterima. Saya bilang ya paling mungkin kita cerai, saya bilang begitu. Nggak mungkin saya masuk Islam karena bagi saya Islam itu ajarannya itu nggak sesuai itu waktu itu. Gitu. Saya berusaha Menolak. ya, saya berusaha membuat dia ya Ragu lah. istri saya jadi lawan debat saya. Dia saya cecer terus kan ya. Tetap dia udah tetap, karena dia melihat 20 tahun jadi di dalam berkeluarga itu secara agama yang lama itu memang Selalu rame di rumah. iya nggak ada aturan. Nah, nggak ada aturan apa-apa. Jawab karena memang fakta. Begitu ya. Iya, jawab fakta, ada buktinya memang. Saya bilang di Islam ini ngebom gini. Dia tetap, namanya kalau ini mah ajaran apa aja katanya juga ada yang jelek, ada yang Masya sesatnya katanya ya. Akhirnya udah dia mau masuk Islam. Akhirnya saya nggak ngomong tuh Pak, nggak bicara. Diam-diam dia ngajarin anak-anak. Awalnya sih tetangga sebelah, kehidupan tetangga sebelah itu kayaknya adem, ngomong suami istri lembut, sama anak lembut. Memang sih tetangga sebelah. Tetangga itu pakai jilbab. Pakai jilbab syar'i. Masya Allah. Anaknya yang SD juga pakai jilbab. Subhanallah. Nah terus? Merhatiin gitu ya, jadi udah tertarik dari tetangga sebelah nih ceritanya. Habis itu setiap keluar ngelewatin orang yang berjilbab itu sampai kayaknya gimana, kayaknya adem ngelihat Celana bupati lah ya. Iya. Iya, Mas Iya. Bupati. Iya. Cuman setiap ngelihat orang berjilbab kayaknya tersentuh gitu. Subhanallah. Saya pikir-pikir ya, orang berjilbab memang benar sih, namanya paha segala macam anggota tubuh kita kan yang boleh ngeliat tuh cuma suami kita, nggak harus
pemandangan itu nggak harus bareng-bareng sama orang lain gitu. Iya. Orang lain nggak boleh lihat kecuali yang udah jadi suami kita. Kan dipikir-pikir banyak hal positifnya kalau berjilbab ini, subhanallah. menghindari Maksiat, kejahatan, menghindari zina mata. Udah apa? Abis itu ngelihat tetangga sebelah apa adem, setiap hari pengen tahu nih, main ke sebelah, ngobrol sama ibu sebelah kan. Pas suaminya datang, langsung nyambut suaminya, cium tangan, apa kayaknya menyentuh hati saya banget. Kalau sekarang sih udah begitu. Oh, udah gitu, alhamdulillah. Tadinya enggak. Tadinya enggak tuh. Iya. Terus anak-anak gimana itu? Iya, abis itu anaknya sama dia hormat. Sedangkan anak saya ya hari mau berangkat ke tempat ibadah, setiap minggu kan mau berangkat tempat ibadah, kadang marah-marah dulu. Anak-anak kok padahal setiap minggu beribadah, pulang beribadah, berantem itu saya juga setiap hari minggu ke rumah ibadah, namanya kita duduk ya, ngelihat kiri kanan pakai rok pendek segini, ngelihat situ pakai sandal hak tinggi kayak Pamer lah. passion gitu, kayak adu passion, bukan buat tujuan buat beribadah. Masya Allah. Bahkan kadang ada yang kayak pamer mobil segala macam gitu, kayak bukan hati tuh bukan buat apa, Bukan buat Tuhan itulah. iya, kayak cuman buat pamer kekayaan. Habis itu saya nyadar di situ pas apa udah lama ya saya pendam ini ya, kadang suka nangis sendiri, Masya kadang Allah. tengah malam suka nangis, papanya lagi tidur, suka nangis ngeliat papanya, apa suka merenungkan keluarga saya Masya Allah. ngerenungin anak-anak saya sudah mulai gede. Habis itu kayak suami saya kan kerja berangkat pagi pulang malam, habis itu anak-anak kalau keluar pakai celana pendek, saya juga udah nggak tenang. Udah nggak tenang Udah namanya. menginjau usia remaja ya. Iya, udah usia remaja, namanya apa, anak perempuan 2, saya anak gadis. Jadinya saya harus buat keputusan ini. Saya pengen merubah semuanya, pengen yang lebih baik. Subhanallah. Saya pengen hidup keluarga saya itu ada aturannya, punya aturan. Allah. Selama ini 20 tahun menikah, kayaknya kurang aturan dari segala macam hal. Habis itu saya kan baca apa di Google tuh, peraturan-peraturan di Islam. Di Islam mau minum aja harus berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, apa. Saya mikir ini bagus banget nih buat kehidupan keluarga tuh bagus gitu. Masya Allah. Abis itu pas bangun subuh ya dengar azan subuh gitu, sampai netesin air mata. Udah saya apa ngomong ke papanya, Pak, saya minta maaf, saya bilang saya pengen masuk Islam aja. Awalnya memang gak setuju dia, sempat berdebat lah, gini ya, sampai ngancam mau cerai apa ya. Saya diam, sampai saya mikirnya ya, kalau bener memang masih jodoh ya pasti masih bersama, kalau bener-bener nggak jodoh ya mau diapain lagi, saya mikirnya. Tapi saya harus masuk Islam, udah kekeh banget. Cuman mikir lagi ke anak-anak ya, apa saya anak-anak ntar gimana gitu, mikirnya terlalu banyak pikiran saya. Sampai pas satu malam itu, tengah malam itu asli satu malam saya nggak bisa tidur. Masya Allah. Semalaman sampai pagi nggak bisa tidur. Allah. Suami saya nggak tahu. Sampai pagi, kayak biasa dia berangkat kerja, sampai siap saya harus putuskan itu. Udah saya ngomong lagi, saya harus masuk Islam. Terserah Papa mau berpandangan apa, terserah. Saya mau ikut jalan saya putuskan begitu. Ya musyawarah sama anak-anak semua. Sampai musyawarah begitu ya? Iya. Kaget Kaget itu ya? karena itu di luar dugaan. Yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kalau misalkan dia belum mau pindah, itu ya dia dukung, saya dukung, cuman belum tentu saya masuk Islam. Maksudnya saya mikirnya begitu. Tidak menghalangi. Saya tidak menghalangi mau masuk Islam,
tapi saya tidak masuk Islam. Hmm. Tapi saya mendukung. Oh, mama mau masuk Islam, mama mau selama ini, gak apa-apa, itu hak Pribadi ya. mama. Cuman kalau untuk saya pribadi saya masuk Islam, saya menolak. Itu dulu sih. Masya Allah. Mama nggak ngajarin mau, saya sendiri yang mau. Malah sendiri mencari di mana itu dia nyarinya? YouTube. Di YouTube. Malah mencari tahu tentang Islam di YouTube sendiri ya. Tuh, Nah, terus tersentuh juga akhirnya. Oh, dari ngaji. ngaji pertama. Dengarkan ngaji gitu. Iya, pertama kan awalnya kan dipaksa. Hmm. Tiba-tiba, Ustadz, anak saya Tessa mau ngaji. Terus akhirnya mau gak mau saya ikut kan. Mama tiba-tiba ngomong tanpa saya tahu. Akhirnya saya ngaji. Sampai keesokan harinya, hari demi hari saya ngaji. Lama-lama suka dengar orang ngaji itu, apalagi kalau ada nadanya kayak